Eh, jadi kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber ya, selaku pelaku usaha ya, Mm-mm. di bidang manajemen. Boleh Mbak perkenalan? Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana, biasa dipanggil Tia. Ya, saya selaku owner atau founder dari salah satu manajemen musik di Yogyakarta ini. Ya, itu perkenalan singkatnya ya. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan aja Mbak ya. Oke, boleh. Kalau boleh tahu ini manajemen yang Mbak buat ini berfokus pada bidang apa ya? Oke. Jadi kalau berfokus pada bidang apa, sebenarnya tuh kita mau banyak nantinya. Tapi karena yang saya lakukan saat ini itu lebih dekat ke musik. Jadi lebih bidang musik, terutama di live musik gitu. Melihat juga gambaran dari ya, Triswaka dan kawan-kawan sudah membuat sebuah manajemen yang sudah sukses ya. Jadi saya juga ingin menjadikan itu ladang usaha dan juga perekonomian untuk teman-teman, dan juga bukan hanya menopang perekonomian tapi juga sebagai bentuk belajar ya, tempat belajar, dan juga bagaimana untuk melatih diri menjadi seorang musisi yang lebih baik dan lebih profesional ke depannya gitu. Jadi lebih ke penampung orang-orang gitu ya. Iya, bisa dikatakan. Musisi-musisi kayak gitu. Oke. Mm-mm. Boleh tahu ini manajemen Mbak sendiri ini udah berdiri sejak kapan ya? Kalau sudah berdiri sejak kapan, itu sudah dibentuk sejak tanggal 12 September 2021 kemarin. Jadi masih baru sekali, dan itu pun masih harus banyak mengevaluasi dan juga masih banyak tatanan yang harus diperbaiki lagi. Jadi masih baru sekali, Mas. Oke. Jadi oke, ini kan baru nih. Mm-mm. Baru dan masih banyak evaluasi. Emang sebelum membangun sebuah manajemen ini eh, persiapan itu udah ada atau belum sih? Kok sehingga masih banyak evaluasi terus setelah terbentuk gitu maksudnya? Oke. Cukup? Ya, kenapa ya? Mungkin ya setiap hal itu, bahkan yang perusahaan sudah berdiri 60 tahun saja masih ada evaluasi selalu. Tapi yang menjadi acuan saya untuk membuat suatu manajemen ini itu karena yang pertama keresahan saya sendiri, terutama ya saya seorang mahasiswa juga, bukan hanya seorang pekerja rantau sebagai musisi, tapi saya juga seorang ya mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi selesai saya pembelajaran di kelas, saya kira itu sudah habis masa, jadi saya bisa fokus, rupanya tidak. Bahkan rupanya makin ke ujung itu semakin harus lebih fokus ke perkuliahan. Di sana keresahan saya yang pertama mulai pada saat saya mulai ada kegiatan ke luar kota, salah satunya dari Duta Damai, dan saya harus ke Surabaya, ke Jakarta. Jadi saya ya bisa dikatakan jarang ada di Jogja, sedangkan job saya kebanyakan ada di Jogja. Ya saya bukan artis toh Mas, jadi harus ngamen seperti teman-teman yang lain. Dan kalau misalnya keresahan yang lain tuh mulai terbentuk lagi pada saat saya KKN di luar kota, ya ada di luar pulau ya, bahkan di NTT. Jadi saya meninggalkan beberapa job saya, dan mencari orang-orang itu sulit gitu. Jadi saya mengevaluasi beberapa kali. Dulu saya juga pernah menjadi seorang ibaratnya pengganti ya. Misalnya kalau ada musisi yang nggak bisa ngisi di sini, kita ganti gitu. Tapi rupanya itu tidak efisien juga. Jadi ibaratnya tuh di Jogja musisi itu banyak, tapi gimana ya, banyak tapi mereka juga punya jadwal. Kita nggak bisa yang mendadak. Kalaupun mendadak ya minimal H-1. Kalau setelah itu kita nggak bisa, nanti akhirnya ya terbengkalai tempat job kita. Disitulah saya memiliki keinginan untuk membuat manajemen ini ya, sebagai bentuk bisa melonggarkan saya, juga bisa membagikan rezeki untuk teman-teman musisi lain, dan memberi kesempatan untuk mereka belajar lagi. Evaluasi itu pasti ya, karena ya tempat kerja ini bukan hanya lagi persoalan kita menikmati musik di kamar mandi, bukan gitu, tapi kita bekerja, kita memberikan orang lain suatu sajian, jasa hiburan. Jadi kita harus ya bisa dikatakan menuju perfect itu pasti gitu. Jadi kita selalu harus ada evaluasi, bahkan setiap harinya. Nah kalau terkait
ini saya belum terlalu nangkep ya tentang manajemen yang kakak mbak maksudnya berdirikan ini, itu sistemnya gimana. Mungkin saya mau nanya dulu, eh, manajemen mbak yang didirikan ini nih butuh modal nggak sih sebenarnya? Dan kalau umpamanya butuh modal, itu persiapan awalnya tuh butuh berapa dan dari mana kalau boleh tahu? Oke, kalau persoalan itu ya, sejujurnya saya juga bukan lahir dari seorang pengusaha. Walaupun ya beberapa kali ada orang tua saya yang membuat usaha juga, tapi tidak terlalu paham saya juga persoalan itu. Karena ya saya sudah ikut orang sejak beberapa tahun lalu. Jadi saya memang sebenarnya dulu menghindari dunia usaha sejujurnya. Karena saya nggak tahu mau usaha apa. Soalnya kalau mau buat produk, saya juga nggak sempet gitu kan. Terus kalau misalnya diikuti musik tapi ya jadi orang terus, milik orang gitu kan, susah juga. Ya kalau misalnya ditanya modal ya, modal itu pasti, tapi yang setahu saya sekarang itu kita lebih ke barter apa ya namanya, barter kolaborasi. Jadi kita jasa dengan jasa, teman-teman ya bisa membantu kita dan kita bisa membantu mereka untuk membentuk portofolio gitu. Ya zaman sekarang ya teman-teman, ada benefit ada juga profit. Jadi bukan hanya profit yang menjadi modal, tapi juga benefit juga bisa. Jadi mereka adalah salah satu teman-temannya adalah modal gitu. Teman-teman kami itu adalah modal di mana ia bisa membantu manajemen dari bawah. Tapi kalau untuk dalam bentuk profit atau finansial itu pastinya besar sekali, karena musik itu sebenarnya tergantung lagi dari selera dan tentukan lagi dari tingkatan di mana mereka akan ngisi, atau dari kafe, di hotel, di wedding nanti beda-beda. Dan alatnya pasti butuh yang mahal. Jadi kita perlu yang besar, tapi itu saya masih bertahap dan kemungkinan pasti cari teman-teman yang sudah punya alat dan sebagainya gitu. Oke. Kalau di manajemen ini nih ya, itu apa aja sih urutannya? Misal gini, ya misal nanti ada pihak manajemen atau ada pihak, atau dari musisi itu apa sebutannya mungkin. Nah itu masih musisi itu tergabung dalam manajemen atau dia di luar hanya terikat dengan manajemen. Jadi tugas manajemen itu sendiri, musisi itu sendiri. Nah yang saya mau tanyakan, kalau emang itu sendiri-sendiri, tugas manajemen ini kemana? Dan nanti kalau seumpamanya dari tugas ini diberikan kepada musisi tersebut, apa misal ya, kalau seumpamanya manajemen ini kan musik ya, berarti kita manajemen sebagai menyediakan tempat untuk mereka live musik misalnya gitu. Ketika musisi ini live musik ke tempat yang kita sediakan, itu kan otomatis profit dan benefit mereka dapatkan di kafe tersebut. Mereka sudah dapat pasti tempat dan mereka dapat uang juga di sana gitu. Dan untuk manajemennya sendiri itu gimana? Dapat nggak benefit dan profit itu? Ini pertanyaan pertamanya tentang ini ya, tatanan ya, Tatanan. tatanan dari manajemen. Jadi tatanan dari manajemen kami itu ya ada founder, ada CEO, ada SPV, dan di bawahnya ada tim konten dan sosmed. Terus ada talent ya untuk para musisi, dan ada juga talent freelance gitu. Ya founder tugasnya ya untuk mengkoordinasi, itu sudah paling puncak ya. Kalau misalnya sudah tidak bisa koordinasi di bagian bawah ya larinya ke saya gitu. Tapi kalau CEO itu lebih detail tugasnya, lebih ke harus banyak apa sih, mencari relasi juga untuk job-job di luar, harus apa namanya, mengkoordinasi job-job yang akan datang dan juga memberikan lobby kepada pihak luar. Dan kalau untuk SPV itu lebih ke bagaimana talent evaluasinya, bagaimana selama mereka tampil atau ada komplain atau ada pujian dari kafe atau partner kita ya, klien kita, di situ tugas-tugasnya. Sedangkan talent yaitu mengisi dan pastinya nanti akan mengisi beberapa konten yang ada di Voice-Tiana. Sedangkan yang freelance itu mereka itu bisa dikatakan sebagai cadangan ya, cadangan apabila nanti talent-talent kita sedang ada kesibukan yang bisa dikatakan itu tidak bisa dihindarkan. Jadi kita manusiawi ya, kita tidak tahu namanya musibah dan sebagainya. Jadi kita tetap punya orang-orang yang bisa menggantikan kerjaan kita gitu. Kalau sudah tidak ada sama sekali di talent, jadi kita lempar ke freelance begitu. Lalu apa tadi selanjutnya? Ya, tadi kan udah disebutin tuh tantangannya.
dari pihak manajemen ada beberapa divisi lah misalnya kan. Kemudian di bawah manajemen ada talent freelance gitu kan. Ini kan tugasnya pasti sendiri-sendiri nih, sudah pasti sendiri-sendiri. Ini manajemen mbaknya itu tugasnya apa? Mungkin kalau media sosial udah umum lah ya, mungkin lebih ke tadi sih keseluruhan. Manajemennya keseluruhan gitu kan, soalnya talent di bawah manajemen gitu. Apa gimana ya ngomong ya, apalah job desk dari manajemen ini untuk para talent. Apa yang diberikan benefit dan profit untuk talent, dan kemudian apa imbalnya ke manajemen. Thank you. Ya, kalau persoalan itu tugas keseluruhan dari manajemen itu pastinya ada dua ya, memberikan tempat untuk belajar dan juga bekerja atau ngamen atau ya bekerja sebagai musisi gitu. Terus juga yang kedua yaitu menghasilkan karya. Karya ini bisa jadi nanti single, bisa nanti dalam bentuk video-video live musik cover gitu yang dibantu oleh tim musik kita ya, tim sosmed Nah di situ akan dibantu dari manajemen. Sedangkan talent-talent ini itu memberikan apa ya, dalam bentuk usaha mereka belajar menjadikan lebih baik, dan itu pastinya mereka menjadi salah satu acuan bahwa Voistiana ini profesional. Jadi di sana kita bisa menggambarkan bahwa ya pentingnya seorang talent gitu. Dan benefit untuk mereka ya pastinya tadi itu, kalau profit bisa dikatakan nanti kalau misalnya sudah menghasilkan ya Mas ya. Karena kita sekarang masih baru memulai di TikTok, di Instagram, YouTube belum ada yang menghasilkan, tapi insya Allah kalau untuk nama ya, satu lagi ya, benefit itu mereka itu lebih juga relasi. Jadi relasi mereka akan dapatkan di luar, entah itu nanti dalam bentuk job tambahan, orang luar minta, atau mereka nanti dapat teman untuk ya proyekan bareng gitu. Jadi bisa dapat relasi juga. Nah, feedback untuk kita yang manajemen itu dalam bentuk uang kas, tapi sebenarnya itu untuk keseluruhan, untuk bersama, bukan hanya untuk manajemen. Karena kita masih banyak visi misi ke depannya begitu. Karena kebetulan ya internal dari manajemen itu juga teman-teman kita, jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan persoalan fee untuk awal-awal ini, tapi kita bakal menseriuskan itu lebih ke nanti mencari dana dalam bentuk ya event, dalam bentuk nanti proposal dan sebagainya, dan nanti kita bisa bikin acara-acara yang mungkin itu bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk Voistiana tapi untuk kalangan musisi yang lebih luas lagi di Yogyakarta. Ya itu sementara ya kalau untuk feedback dan juga profit dan benefitnya. Mungkin itu sekaligus strategi untuk kedepannya tadi yang dijelaskan. Benar. Cukup menarik ya, ini karena baru terjun juga di dunia bisnis dan bukan dari background pembisnis juga ya. Iya, benar. Nyalinya mantep juga ya. Ya kalau nggak kuat nyali sekarang kita nggak bisa makan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin rencana bisnis kedepannya gimana? Bagaimana? Rencana bisnis kedepannya ya, kalau visi pasti besar ya Mas ya. Kalau misi mungkin kita bisa step by step. Rencana paling dekat ini itu ingin membuat konten live music cover. Karena apa kita membuat live music cover? Karena kita itu orang yang dengan berbagai background dan kesibukan. Kalau kita cover, ibaratnya kita harus record ke studio, itu kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi kita lebih prepare ke waktu saat kita ngejob. Disitulah kita record mereka untuk membuat sebuah konten agar lebih efisien aja gitu, nggak makan banyak waktu lagi. Itu live music cover. Terus untuk project Voistiana lagi itu ada lagi sebenarnya ya, vlog itu dalam bentuk ya untuk ajang ajang keakraban untuk sesama manajemen, talent dan sebagainya. Nanti ya kita anggarkan nanti waktu dan biayanya. Terus ada juga podcast, itu dalam ajang sharing ya, karena saya tahu bukan hanya tentang musik yang mereka tahu, tapi banyak banget yang pengen kita share ke teman-teman lain nanti. Ya semoga itu bisa tercapai kalau kita sudah punya ruangan atau punya base camp nantinya, dan alat pastinya ya. Terus yang keempat itu ada collaboration atau visit ke beberapa tempat yang sudah bisa dikatakan kita
jadikan acuan atau contoh ya, contoh seperti manual kopi, seperti apalagi silol kopi, itu sudah kalangan musisi atas dan mereka bisa belajar di sana. Ya kalau syukur-syukur kita bisa jamming dan bisa dapat job di sana gitu. Terus ada lagi itu event dan single ya, bisa dikatakan itu jadi satu karena ya bisa, ya saya maunya nanti tuh kita sebagai musisi bukan hanya nge-cover ya teman-teman ya, itu nggak baik juga karena seharusnya kita punya karya orisinal sendiri kita ciptakan, yaitu saya niatnya 1 tahun sekali tuh punya satu karya per talent agar mereka ya paham betapa berharganya sebuah seni ya, karena orang zaman dulu tuh buat seni itu nggak main-main gitu, bukan sebagai hanya untuk cari duit kayak sekarang apa-apa digampangin gitu, bukan gitu, tetap harus punya karya. Dan itu nanti kita ibaratnya kita deklarasikan semua karya mereka itu di satu event, yang mana itu nanti kita buat event besar ya, sekaligus itu pelatihan yang kita undang dan kolaborasi dengan pihak luar juga dari Voistiana yang bisa melatih. Di situ kita bisa yang menunjukkan ini mereka punya karya gitu, sambil ya kayak konsernya mereka lah gitu ya, karena kita nggak punya konser sendiri kan, belum bisa diundang gitu gitu sih mas. Oke, tapi gini kak, tadi sedikit nyenggol tentang mungkin single ya. Untuk single itu kan walaupun talent ya, ini kan kita ada talent gitu, walaupun talent yang mau mempublik untuk singlenya, buat singlenya mereka itu kan dari manajemen yang menyediakan. Nah, pendanaannya dari manajemen ini kemana? Dari mana? Kan soalnya kalau untuk buat record itu kan butuh biaya juga gitu kan. Ya, kira-kira dari mana? Nah itu saya juga sebenarnya juga bakal mencari ya, perusahaan record kan banyak sekali ya. Ya salah satunya ya mungkin masih dekat-dekat Jogja yang masih dikatakan masih bisa menerima kita. Kalau saya, menurut saya itu tidak mungkin tidak membayar sama sekali sih mas, karena kalau untuk biaya dari manajemen, kalaupun itu nanti sudah menghasilkan, saya harapnya bisa menghasilkan dari sosmed dan juga dari kas itu, tapi rasa saya nggak cukup. Jadi lebih kerjasama yang pertama dengan pihak recording juga, yang mana kita juga memberikan ya apa sih, kita jadi buzzer bagi mereka juga untuk biar orang banyak juga yang record ke sana, ya sebagai endorsement juga ya. Dan juga ya teman-teman bisa membayar nanti yang sudah kita tentukan, kita sepakati gitu. Ya karena apa ya, nggak bisa juga kita tuh yang kalau kita membuat sesuatu pastinya butuh modal kan, bahkan kita makan aja, membuat kue aja ngeluarin modal sendiri gitu. Jadi kita tuh anggap kayak apa-apa walaupun pakai manajemen kita nggak usaha apa-apa gitu, tetap semua itu ada usaha. Bahkan artis yang sudah kalangan atas itu mereka juga ada yang bayar, bahkan walaupun tidak bayar ya jatuhnya penghasilan dari royalti lagu mereka jatuhnya ke manajemen gitu. Jadi karena itu nanti bakal barter ya, kita pasti tetap ada usaha sama-sama gitu. Itu mas. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya. Kalau boleh tahu, goals terbesar dari manajemen mbaknya ini apa? Kan misalnya setiap manajemen atau setiap perusahaan itu pasti punya goals. Salah satu goals dari manajemen mbaknya ini, kalau boleh tahu apa sih sebelumnya? Goals of Voistiana. Manajemen of Voistiana. Ya. Oke, goalsnya Voistiana ini terbesar deh, yang bisa mensukseskan atau mengangkat anak-anak dan manajemen ini sendiri terkenal itu tuh apa? Ya lebih kedobrakan dari mbaknya atau sama teman-temannya gitu. Kalau saya inginnya goalsnya ya mereka punya keluarga. Maksudnya keluarga? Ya, seorang musisi itu tidaklah menjadi apa-apa kalau tidak punya keluarga, atau bisa dikatakan lovers atau fans. Oke. Jadi keluarga dan juga itu bisa menjadikan rumah bagi mereka agar mereka lebih semangat lagi untuk berkarya, menghasilkan karya, dan juga mau nyanyi dimanapun, di tempat biasa ataupun sampai yang panggung besar, mereka punya masa. Itu goals yang paling besar. Karena bagi saya walaupun dia punya job besar, tapi kalau tidak ada yang suka untuk apa? Tidak akan ada artinya. Karena kita bernyanyi itu untuk orang lain gitu, kita menghibur orang lain, walaupun ya itu penyampaian diri sendiri sih. Tapi alangkah kita lebih bahagia lagi kalau seorang musisi itu bukan hanya rezeki tapi juga punya keluarga. Itu goals terbesar. Mungkin sekian wawancara dari saya, pertanyaan dari saya itu aja guys. Jadi kesimpulannya
bisa dilihat dari backgroundnya Kak Tia, Mbak Tia kan benar ya. Iya. Mbak Tia ini kan backgroundnya bukan dari seorang pebisnis, tapi dia berani lari ke bisnis. Ya kalian harusnya yang manajemen, khususnya manajemen bisnis, jangan takut untuk memulai bisnis. Harus dong. Ya, harus punya nyali, karena bentuk dasar pembisnis sukses itu dari nyali. Gitu. Right. Ya kita bisa lihat contohnya dari Katia. Dan dari kalau kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban dari Katia, intinya manajemen Katia ini baru beranjak, baru terbentuk, dan ini masih posisi untuk mengembangkan suatu manajemen dari Mbak Tia sendiri. Jadi belum banyak nih yang bisa dirombak dari manajemennya Kak Tia nih, Mbak Tia nih. Ya, mungkin itu aja ya guys ya. Saya Angga Kurnia Sandi dan bersama Mbak Tia Istiana pamit undur diri. See you the next time.